Yo guys, kembali lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra Danuarta. So kali ini kita akan bikin 3 tipe overlay text yang digabungkan menjadi satu video. Nah, ketiga overlay text tersebut bisa kalian lihat di layar. Nah, ini merupakan requestan dari salah satu subscriber saya. Selain ketiga tipe overlay text yang sudah saya tampilkan tadi, kita juga akan bikin tutorial editing yang digunakan dalam overlay kali ini. Nah, contohnya dua editing ini kita bikin sama persis seperti itu. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke tutorialnya, untuk preset dan bahannya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan sekarang kita masuk ke tutorialnya. Oke, pertama-tama kalian buat project di Lightmotion dengan rasio 16:9, lalu kita akan menambahkan musiknya. Oke, karena musik yang saya pakai masih dalam bentuk video, maka untuk opacity saya matikan dengan cara klik icon mata yang di kiri. Oke, setelah itu kita tambahkan beat. Nah, ini banyak yang nanya di komentar bagaimana cara menambahkan beatnya. Nah, itu cara menambahkan beatnya itu kayak secara manual gitu. Jadi setelah kita menambahkan musik, kita play videonya, lalu saat musik itu mulai muncul lagunya, kayak liriknya itu mulai dinyanyikan, kita langsung klik detik yang di tengah-tengah ini, maka beatnya akan muncul. Nah, jadi itu caranya menambahkan beat di Lightmotion versi saya ya. Oke, setelah itu kita akan langsung menambahkan teks. Oke, pada overlay kali ini tuh teksnya tuh gabungan ya antara per kata dan juga per kalimat. Jadi sesuaikanlah sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing, oke? Oke, jika teksnya sudah diketik, langkah selanjutnya kita letakkan di tengah-tengah. Lalu untuk bentuk huruf, di sini saya pakai Montserrat Bold. Lalu untuk size saya panjangkan, maksudnya saya besarkan menjadi 32, dan warna, pilih warna putih. Dan yang hijau ini kita panjangkan sampai mentok aja ya. Kita checklist, lalu kita panjangkan durasi layar teks ini sampai akhir. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan potong layar teks ini sesuai dengan beat yang telah kita tambahkan. Oke, jika layar teksnya sudah dipotong dan setiap layarnya sudah diganti teksnya menyesuaikan dengan lirik lagu kalian masing-masing, langkah selanjutnya baru kita akan menambahkan efek. Oke, sekarang kita akan masuk ke tipe yang pertama ya. Kita klik layar teks yang pertama. Nah, di sini kita langsung memberikan efek. Untuk efek yang pertama, kita akan cari di bagian teks dan pilih jarak teks. Oke, kita main di bagian jarak huruf. Kita berikan keyframe di awal dan juga di akhir. Nah, yang awal kita ubah menjadi negatif 50. Dan untuk yang di akhir kita ubah menjadi 15%. Seperti ini. Lalu berikan kurva. Kurvanya seperti ini ya. Oke, mantap. Kita langsung next ke efek selanjutnya. Cari di bagian blur dan pilih Gaussian blur. Oke, di sini kita akan memberikan 3 keyframe, yaitu di awal, di akhir, dan juga di tengah-tengah. Oke, saya perkirakan di sini tengah-tengahnya 4 saja. Lalu pada keyframe yang di awal kita diamkan 0,150, yang di tengah-tengah kita turunkan menjadi 0, dan yang di akhir kita diamkan 0,150. Lalu kita berikan kurva ya. Pada bingkai yang pertama, kurvanya klik yang nomor 3, sedangkan pada bingkai yang kedua, kurvanya klik yang nomor 2. Jadi berbeda ya.
Oke, jika sudah, kita next ke efek selanjutnya. Cari di bagian warna dan cahaya dan pilih paparan gamma. Pada bagian exposure kita berikan keyframe di 3 tempat yang sudah saya bilang tadi, di awal, tengah, akhir. Nah, yang awal kita ubah menjadi 2 exposure-nya, sedangkan yang di tengah-tengah kita diamkan 0, dan yang di akhir kita ubah menjadi 2 juga. Lalu kita akan memberikan kurva. Nah, kurvanya kita klik yang nomor 3. Begitu juga pada bingkai yang kedua, kita klik yang nomor 3. Jadi kurvanya sama ya. Oke, kita next ke efek selanjutnya. Cari di bagian move and transform dan pilih ombang-ambing. Oke, di sini untuk sudut kita ubah menjadi 90 derajat. Frekuensi kita ubah menjadi 1,15 dan magnitude kita turunkan menjadi 15 seperti ini. Dan untuk efek pada tipe yang pertama sudah selesai cuy. Jadi cuman keempat efek ini aja pada tipe overlay text yang pertama. Oke, kita akan salin layer ini, lalu kita akan tempelkan layer yang sudah kita salin ke layer-layer teks yang ingin kita berikan efek tipe pertama. Nah, jadi pada overlay kali ini saya akan memberikan tipe yang pertama ini sampai detik 14.20. Jadi kita layernya di antara detik 0 sampai 14.20. Oke, sampai sini ya. Kenapa banyak banget ya? Karena per layer itu per kata ya, bukan per kalimat. Makanya layernya banyak. Kita langsung tempel gaya ya. Nonaktifkan semuanya kecuali pada bagian efek. Dan secara otomatis efeknya sudah tertempel ke layar-layar yang kita pilih. Oke, untuk tipe yang pertama sudah selesai. Tipe yang pertama bisa dibilang simple. Kita langsung masuk ke tipe yang kedua. Oke, tipe yang kedua saya akan memberikannya dari detik 14.20 sampai 25.29. Nah, ini layar teksnya itu per kalimat ya, bukan per kata lagi. Mungkin kalian bingung kenapa ini ada dua layar yang menumpuk. Nanti saya akan jelaskan. Jadi kita akan hapus dulu salah satu layarnya ya. Oke, jadi biarkan dulu satu layar. Nanti alasan mengapa nanti akan digandakan, saya akan berikan alasannya nanti. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke tipe overlay text yang kedua. Sebenarnya hampir sama dengan tipe yang pertama ya. Jadi kita pindah ke layar pertama di detik 14.20, yaitu yang ini. Nah, ini kita akan tempel efek pada tipe yang pertama tadi. Caranya sama. Kita tempel gaya dan aktifkan hanya bagian efek. Oke, ini adalah efek pada tipe yang pertama. Tapi di sini kita akan sedikit modifikasi agar terlihat baru ya. Oke, pertama-tama pada bagian jarak teks itu kita hapus. Oke, caranya geser ke kiri saja. Lalu untuk pada bagian Gaussian blur, nah di sini kan ada 3 keyframe ya. Namun sekarang kita akan ubah menjadi 4 keyframe. Oke, pertama-tama kita hapus keyframe yang di tengah. Oke, seperti ini. Nah, ini kan kedua keyframe-nya belum mentok kanan kiri ya. Jadi kita geser sampai ke kiri dan juga ke kanan. Seperti itu. Nah, jika sudah rapi, baru kita akan menambahkan keyframe yang berbeda. Nah, cara penambahan keyframe itu seperti ini cuy. Kita pindah ke awal layar,
kita lihat detiknya. Nah, di sini kan detiknya 14.20 ya. Jadi kita akan menambahkan 0,10 detik. Nah, di sini 14.20 kita tambahkan 0,10. Jadinya kan 14.30 ya. Nah, 14.30 itu sama dengan 15. Karena di sini FPS yang saya pakai itu 30. Oke, jadi kita akan memberikan keyframe di detik 15. Ingat ya, caranya itu ditambahkan 0,10. Oke, jika sudah, untuk keyframe selanjutnya kita pindah ke akhir dulu. Nah, di akhir itu detiknya 16.15. Tadi yang di awal kita tambahkan 0,10, sedangkan yang di akhir kita akan kurangkan 0,10. Oke, di sini 16.15 kurangkan 0,10 jadinya 16.05 ya. Oke, jadi kita akan memberikan keyframe di 16.05. Oke, jadi begitu cara penambahan keyframe-nya ya. Nah, untuk keyframe yang di awal kita diamkan 150, sedangkan untuk keyframe yang kedua kita ubah menjadi 0. Begitu juga pada keyframe yang ketiga kita ubah menjadi 0, dan keyframe yang keempat kita diamkan 150. Untuk kurvanya, pada bingkai yang pertama itu kita klik yang nomor 3. Dan di tengah-tengah ini kita nggak usah berikan kurva, dan yang di akhir kita diamkan kurvanya seperti ini, yaitu yang nomor 2. Oke, jika sudah, kita akan next di bagian paparan gamma. Pada bagian paparan gamma juga lakukan hal yang sama untuk pemberian keyframe-nya. Jadi kita hapus dulu yang tengah-tengah, mentokkan kanan kiri, baru berikan keyframe tambahannya, yaitu ditambah 0,10 dan dikurang 0,10. Yang awal kita diamkan 2, yang pada keyframe yang kedua kita ubah menjadi 0, pada keyframe yang ketiga juga 0, dan pada keyframe yang di akhir kita diamkan 2. Untuk kurvanya, klik yang nomor 3 pada bingkai yang pertama, yang di tengah-tengah diamkan, dan yang di akhir diamkan seperti ini, yaitu yang nomor 3. Oke, dan pada efek ombang-ambingnya kita diamkan saja ya, karena settingannya sama dengan tipe yang pertama. Oke, jadi untuk tipe overlay text yang kedua itu seperti ini ya, cuman 3 efek. Nah, namun kita tidak hanya main di efek saja pada tipe yang kedua, nanti kita akan main di move and transform juga. Jadi untuk efek cuman seperti ini aja dulu. Oke, jika sudah, sekarang pada overlay text yang saya bukan copy sih, saya jadikan patokan ya, yang di request sama subscriber saya, itu dari channelnya H Petir Yo, nggak tahu cara bacanya, mungkin Hayo atau Hio, bebas. Nah, itu pada kalimat yang ini dia tuh melakukan editing tambahan lah, yang sudah saya bilang di awal video banget, yaitu dua editing baru ya, yang akan kita juga tiru sekarang. Nah, inilah alasan kenapa tadi kalian lihat ada 2 layar menumpuk, karena sekarang kita akan menggandakan layar teks ini. Oke, jadi kita gandakan ya. Nah, jika sudah digandakan, kita klik layar yang paling atas. Nah, di sini kita akan main di bagian zoom. Berarti kita pindah ke move and transform dulu, baru ke zoom. Oke, kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di tengah-tengah. Oke, tengah-tengahnya di sini saya perkirakan di 15-17. Yang awal kita diamkan size-nya, dan sedangkan yang di akhir kita akan perbesar size-nya. Untuk ukurannya sesuai hati kalian, sesuai kebutuhan lah. Oke, mungkin segini saja cukup. Lalu berikan kurvanya seperti ini. Oke, cakep.
Lalu kita pindah ke blending dan opacity. Nah, pada bagian opacity kita berikan keyframe di awal dan juga di tengah-tengah. Yang awal kita diamkan 100 dan yang tengah-tengah kita ubah menjadi 0. Dan berikan kurva, klik yang nomor 3. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita akan salin dulu efek pada tipe yang kedua ya, yaitu yang ini. Kita salin layernya sama caranya kayak tadi pada tipe yang pertama. Lalu kita tempel ke layar-layar yang kita ingin berikan tipe 2 ini. Nah, sudah saya bilang juga di awal, layar-layar yang per kalimat, bukan per kata. Oke, ini kan per kata lagi nih. Jadi untuk yang kalimat-kalimat saja. Oke, jika sudah, kita tempel gaya dan aktifkan hanya bagian efek. Seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi juga, yaitu pada tipe yang kedua tidak hanya main di bagian efek saja, tapi kita juga main di bagian move and transform. Nah, kita akan mainnya dari detik 16-15 ya, karena yang pada detik ini sudah ada efek tambahan, jadi kita nggak perlu tambahin editing pada bagian move and transform lagi, nanti malah kelihatan nggak bagus ya. Oke, kita akan main dari layar yang ini. Kita pindah ke move and transform, pindah ke bagian zoom. Nah, di sini kita akan memberikan keyframe. Jadi ada 4 keyframe ya. Kita berikan dulu keyframe di awal dan juga di akhir. Oke. Nah, cara pemberian keyframe selanjutnya yaitu dengan cara menambahkan 0,15 detik. Nah, tadi kan pada bagian efek itu 0,10 detik. Sekarang kita akan menambahkannya 0,15 detik ya. Jadi di 16-15 ditambahkan 0,15 menjadi 17. Kita berikan keyframe. Lalu untuk yang di akhir tuh kita kurangin ya. 18-14 kurangi 0,15 itu jadinya 17-29. Kita berikan keyframe. Jadi seperti itu cara penempatan keyframe-nya. Nah, untuk size yang di awal kita akan kurangin, jangan kecil banget ya, mungkin segini cukup. Untuk size yang kedua, pada keyframe yang kedua kita diamkan. Begitu juga pada keyframe yang ketiga kita diamkan size-nya. Dan untuk keyframe yang keempat kita kecilin lagi size-nya. Oke, cukup segini. Lalu kita berikan kurva. Pada bingkai yang pertama kurvanya seperti ini. Yang tengah-tengah kita nggak usah berikan kurva, dan untuk bingkai yang di akhir kurvanya seperti ini cuy. Oke, mantap. Nah, jadi cuman itu editing pada bagian move and transform, lebih tepatnya di bagian zoom. Kita akan salin lagi layar ini yang sudah kita edit zoomnya tadi. Lalu kita pilih layar-layar yang akan kita tempel proses editing pada bagian zoomnya, yaitu yang ini, yang ini, yang ini. Intinya yang kalimat ya, yang per kalimat lah. Yang ini ya. Lalu kita tempel gaya. Nonaktifkan semuanya kecuali pada bagian move and transform. Tempel. Dan secara otomatis layar-layar yang kita pilih pada bagian zoomnya sudah teredit sama ya seperti layar yang kita edit sebelumnya. Oke, jadi seperti itu untuk tipe overlay text yang kedua cuy. Nah, pada detik yang ini, karena ini per kata lagi, jadi saya akan menggunakan tipe yang pertama lagi. Jadi kita pindah ke layar yang pertama, bebas sih layar yang mana, intinya yang mengandung tipe pertama. Ini kan layar yang pertama ini tipe pertama ya overlay textnya. Jadi kita salin, baru kita tempel ke layar-layar teks yang akan kita tempel efek tipe pertamanya, yaitu dari detik 25-29 ini. Intinya yang per kata ya.
Oke, jadi cuman segini. Kita tempel hanya bagian efek ya. Oke, cakep. Sekarang kita main di detik 2823. Oke, mungkin kalian bingung melihat. Saya lupa jelasin. Oke, kita akan hapus dulu ya. Oke, di sini ada teks yang saya lupa ketik, jadi kita akan mengetiknya lagi. Oke, seperti ini. Lalu untuk durasinya itu sampai sini ya. Oh ya, tidak lupa untuk bentuk huruf Montserrat bold size 32. Nah, menumpuk seperti ini ya. Pasti kalian bingung ya kenapa ada dua layar yang menumpuk lagi. Nah, itu dikarenakan kita akan meniru overlay text yang subscriber kita minta. Jadi kita akan bikin agar overlay text yang kita bikin ini mirip dengan overlay text yang diminta. Nah, gimana caranya biar mirip? Ya ditumpuk kayak gini. Jadi nggak harus ditumpuk sama persis kayak gini ya. Jadi kalian boleh kreasikan sesuai dengan keinginan kalian. Langkah selanjutnya, kita klik layar teks yang paling atas, yaitu yang sayang. Kita masuk ke edit text. Nah, untuk ukurannya kita akan ubah menjadi 40. Kenapa diperbesar ya? Karena biar gimana ya? Ya biar nggak mepet banget, biar nggak ketumpuk banget sama layar teks yang di belakang. Jadi kita perbesar sedikit agar terlihat perbedaannya. Oke, jika sudah diperbesar, lalu kita akan gandakan cuy. Klik layar teks yang di atasnya, yaitu sayang copy. Nah, pada layar teks yang ini kita akan pindah ke bagian zoom dulu. Berarti kita ke move and transform dan ke zoom. Oke, di sini kita akan memberikan keyframe di 2925 dan juga di akhir. Nah, maksud dari keyframe ini yaitu pada detik mana kalian ingin ada bayangannya. Jadi kan pada overlay yang diminta itu tuh ada bayangan kayak gini. Nah, bayangan kayak gitu. Jadi kita akan bikin sesuai seperti itu. Jadi kita akan tambahkan keyframe di detik yang kalian mau ya. Nggak harus sama kayak gini. Jadi di detik yang kalian ingin ada bayangannya. Nah, saya ingin ada bayangannya itu dari detik 2925 sampai 3109. Jadi saya akan menambahkan keyframe di detik tersebut. Oke, jika sudah ditambahkan, pada keyframe yang pertama kita diamkan size-nya, sedangkan pada keyframe yang di akhir kita akan naikkan size-nya. Oke, mungkin segini ya. Jika sudah, kita berikan kurva. Kurvanya seperti ini. Oke, jika sudah kita pindah. Nah, di sini di opacity-nya ini kita akan berikan keyframe di tempat yang sama. Lalu pada keyframe yang pertama diamkan dan keyframe yang di akhir kita turunkan menjadi 0 dan pilih kurvanya nomor 3. Oke, akan terlihat seperti itu. Lalu kita klik layar teks yang di bawahnya, yaitu yang sayang aja, nggak isi kopinya. Kita pindah ke color and fill dan pilih warna yang kalian inginkan. Di sini supaya sama, saya pilih warna yang kuning. Oke, jika sudah, kita akan menggabungkan dua layar teks ini, yaitu yang sayang, maksudnya yang sayang ini dan sayang copy.
kita gabungkan dan menjadi grup satu seperti ini, yaitu grup yang kalian lihat di awal tadi, yang saya tiba-tiba kok ada grup satu. Ya ini penyebabnya, gabungan dari dua layer teks yang kita edit tadi. Sebenarnya pada grup satu ini efeknya itu hampir sama dengan tipe yang kedua, cuman ada tambahan satu efek lagi. Oke, jadi kita akan salin dulu efek yang kedua, tipe yang kedua ya. Oke, pada layar ini kan mengandung efek pada tipe yang kedua, jadi kita salin saja. Oke, jika sudah disalin, baru kita tempel di grup satu ini. Dan ingat, yang kita butuhin cuman pada bagian efek, jadi semuanya kita nonaktifkan kecuali efek. Oke, mantap. Jika efek tipe 2 nya sudah ditempel, kita akan menambahkan efek tambahan lagi cuy. Nah, efeknya itu apa? Kita akan cari di bagian opacity atau visibility dan pilih fade in or out. Oke, di sini yang in 0 kan, yang out diamkan 0,50 sebagai transisi keluarnya. Nanti akan kayak kelihatan kayak gini cuy. Waduh, ini nggak kelihatan ya karena burik kalau di geser-geser gini, dan juga apalagi kalau di play. Wah. Oke, kita klik layarnya dan kita berikan efeknya. Nah, efeknya juga hampir sama dengan tipe yang kedua. Jadi kita tempel dulu tipe yang kedua. Tadi kan kita udah salin nih. Kita tempel efeknya saja, tempel. Nah, seperti itu. Namun pada tipe yang ketiga ini kita akan menghapus efek ombang-ambingnya. Nah, jadi kita hapus itu. Lalu kita menambahkan efek yang baru. Efeknya itu di bagian distorsi atau warp, dan pilih efek lengkungan gelombang. Oke, ini efek tambahannya ya, yaitu lengkungan gelombang. Kita ubah menjadi 0,3 saja. Lalu jarak kita ubah menjadi 1. Dan sudutnya diamkan. Dan yang terakhir yaitu yang pada bagian tahap, kita berikan keyframe di awal layer dan juga di akhir layer. Yang awal tadi diamkan 0, sedangkan yang di akhir kita ubah menjadi 3,0 ya. Oke, seperti ini. Dan nggak usah dikasih kurva. Oke, settingan pada lengkungan gelombang itu seperti itu saja. Dan untuk efek selanjutnya yaitu fade in or out. Nah, kalau saya klik tambahkan efek itu bakal nge-lag AM saya, jadi saya akan salin saja efek. Pada bagian in kita akan ubah menjadi 0,40 dan yang out kita ubah menjadi 0,40 juga. Lagi langsung saja kita ekspor, dan ini hasilnya.